Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani summa laru Syekh Muhammad Syafi'i Hazami walaruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Matiyuzan bin Muhammad Salih Syekhuna Jiman Sugiman bin wa matikal faqirah zawjati wa nadi aslami annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair wal maqalatu thalithatu qala Umaru radhiyallahu anhu inna dzurriyyata syaitani tis'atun zalitun wa wasinun wa laqusun wa a'wanun wa haffafun wa murratun wa masud wa dasim wa walhan. Makalah ketiga telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, inna dzurriyyata syaiton tis'atun, sesungguhnya keturunan setan itu pertama zalitun, kedua wasin, ketiga lakus, keempat a'wan, kelima haffaf, keenam murrah, ketujuh masud, delapan dasim, kesembilan walhan. Ini asar, artinya perkataan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab
Beliau berkomentar sesungguhnya keturunan-keturunan setan itu ada 9 nama. Nah, ada tidak nama di antara 9 ini nama kita atau anak cucu kita? Kita lihat di sini. Pertama Zalitun, kedua Wasin, ketiga Lakus, keempat A'wan, kelima Hafaf, keenam Murrah, ketujuh Masud, 8 Dasim, 9 Walhan. Ada yang namanya Dasim? Yang dimaksud setan ay aulada iblis adalah anak-anaknya iblis. Itu namanya dikumpulkan anak-anaknya iblis menjadi Izazil. Jadi Izazil itu anak-anak keturunan iblis. Setan itu bukan wujudnya, setan itu sifatnya, wujudnya itu iblis. Allah menciptakan jin dan manusia. Itu ada jin muslim, ada jin kafir, sama dengan manusia. Ada insan muslim, ada insan kafir. Jin kafir ini namanya iblis. Setan sifat dari iblis. Umar bin Khattab adalah Allah memberikan kelebihan yang bisa melumpuhkan kekuatan setan. Jangan lagi anak buahnya setan, biangnya setan aja takut amprokan berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang-orang yang kerasukan, tulisin saja dengan bahasa Arab di jidatnya Umar bin Khattab. Itu kalau dia memang sering melafatkan, sering tirakat, sering zikir, itu mantap itu. Orang langsung terkapar, langsung lemes karena terusir dengan kalimat Umar ibnul Khattab. Tulis di jidatnya, pakai lak-lakan. Dulu waktu masih bujangan saya sering bantu orang seperti ini, orang gede banget, ngamuk-ngamuk, ya. Tetap pegang belakangnya, lehernya, ya, jatuh, kita tulis. Udah nggak usah diapa-apain. Nah, jadi setan ini adalah aulada iblis, ismuhu Izazil. Nanti dari 9 nama ini itu ada job description-nya, ada pembagian tugas. Dia mana harus dia bertugas untuk mengganggu manusia. Intinya seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jadi Islam kita, nilai-nilai Islam yang melekat pada diri kita, jangan saja ketika ada di masjid, jangan saja ketika ada di musola, di pesantren, di majelis taklim, tapi dimanapun kita berada, masuki Islam, warnai dengan Islam. Orang mau sebut Islamisasi nggak jadi masalah, karena memang itu tugas kita, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Jangan separuh-separuh, di masjid Islam, di majelis taklim Islam, di musola Islam, di kantor bukan Islam. Ini dimanapun kita berada, masuk itu. Dan jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang sangat nyata bagi kamu. Yang namanya musuh cukup dikenal, tahu strateginya, tapi jangan diakrabin, jangan jadi soulmate tuh setan gitu. Dan juga jangan dia betah dekat-dekat kita, biar dia gerah dekat kita. Supaya setan gerah dari dekat kita itu baca zikir, baca Quran, baca selawat. Setan tidak akan dekat dengan kita. Nah,
Fa amma zalitun, adapun zalitun yang pertama, fahuwa sahibul aswaq fayansibu fiha rayatahu. Zalitun bertugas menggawangi pasar-pasar. Ya. Fiha, di dalam pasar itu rayatahu, ditancapkan bendera dari si zalitun yang mendapatkan tugas dari pimpinannya itu untuk berada di pasar-pasar. Ai liwa'ahu, benderanya, wa inda ba'dihim, di sisi mereka, anna hada yuqalu lahu, ada yang bilang juga zalitun alias zalanbur, bizai maftuhah, zai yang berfathah, wala musyaddadah, lamnya juga ada tasdidnya, zalanbur, ba'daha nun, setelahnya itu ada huruf nun, famuwahhadah, ya, tanpa titik pada akhirnya ro, ya, itu muwahhadah, akhirnya dengan huruf ro, jadi zalanbur. Wahua, si zalanbur atau si zalitun, fi kulli suq, pada setiap-tiap pasar, yuzayyinul lil bai'in, menghiasi penjual-penjual sehingga melampaui batas. Baik penjual pembeli di pasar-pasar itu, wal halaf al kadhib, dia berani sumpah palsu, sumpah bohong. Wa madhas sil'ah, memuji dagangannya. Wa tatfifal kail, mengurangi literan. Wal mizan, mengurangi timbangan. Itu kerjaannya si zalitun. Barangnya bagus, ori, pokoknya paten gitu kan. Atau ini luar biasa, ini dari impor, padahal barang impor belum tentu lebih bagus daripada barang sendiri gitu kan. Tapi dia puja-puja. Kemudian lagi dipropaganda, ya. Pakai demi Allah kadang-kadang. Demi Allah, belinya kagak dapat gitu kan. Itu kerjaannya zalitun, untuk menghiasi lil bai'in, bagi penjual-penjual, dagangannya disanjung, dagangannya dipuji, disertai dengan kebohongan, disertai dengan informasi yang menyesatkan. Bahkan enggak juga terkecuali pembelinya juga. Di pasar tradisional, bang tambahin, tangan udah ngambil duluan, ya, mulut baru tambahin bang, ngambil tomat, ngambil bawang, gitu kan. Jadi itu kerjaannya zalitun atau zalanbur. Wa fil qamus, di dalam qamus itu amalun zalanbur an yufarriqa bainar rajul wa ahlih. Di samping dia mengganggu orang-orang di pasar, apakah pembeli dan penjual, dia ternyata juga menurut kamus, si zalanbur ini memisahkan antara suami dan istri. Wa yubsirur rajula uyuba ahli, diperlihatkan oleh si zalitun atau zalanbur ini, suaminya akan celak-celak cacat istrinya. Itu diperlihatkan oleh zalitun, oleh zalanbur, sehingga merusak rumah tangga orang yang tadinya akrab, yang tadinya mesra, yang tadinya samawa, penuh dengan kehangatan, maka perlahan-perlahan dipoles oleh setan. Ya, terkadang istrinya curiga dengan suaminya, suaminya curiga dengan istrinya. Zaman dulu suami pulang kerja lambat, belum ada handphone, belum ada pager. Wah, curiganya bukan main. Dilihat dari bawah sampai kepalanya. Terjadi perkelahian, belum masuk ke rumah, itu dikemas oleh zalitun, ya. Itu dikemas oleh zalanbur, jadi aibnya. Karena memang setan itu lihai. Ketika masa pacaran, itu yang dilumuri adalah madu, perasaan manis saja. Walaupun pacarannya di WC, pacarannya di ledeng-ledeng umum, itu ngelihat pacarnya manis, karena memang di sini dihiasi dengan gincu dari madu manis saja gitu kan. Rasa baunya hilang. Orang kalau ada cinta mendalam, hilang tuh semuanya rasa-rasa yang negatifnya. Tetapi begitu masuk ke rumah tangga, yang dilumuri adalah kotoran-kotoran manusia. Itu kerjaannya zalanbur. Nah,
Karena itu masuk ke pasar-pasar, termasuk pasar-pasar mall, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup baca itu supaya tidak dirasuki, tidak diganggu oleh setan, sehingga kita melupakan berbagai macam nilai-nilai keislaman. Ya. Yang kedua, wa amma wasin, si wasin ini tugasnya fahuwa sahibul musibat. Dia menjadi pengganggu orang-orang yang kena musibah. Wakila dinamakan juga ismu syaitul musibah, tabarrun. Jadi ada aliasnya juga. Wasin alias tabarrun, bifauqiyah, pamuwahhadah, farok, itu juga tabarrun. Fahuwa yuzayyinus sayyaha walatamal khududa wa nahwahu. Kerjaannya si wasin ini atau si tabarrun ini menghiasi orang-orang yang kena musibah sehingga dia histeris menjerit-jerit, menjambak rambutnya, mengkoyak-koyak kantong bajunya. Dia nggak nerima dengan ketentuan Allah musibah itu. Apakah sakit, apakah kematian, dia histeris. Dia bicara andaikan begini, nggak jadi begini, kalau begitu nggak jadi begitu, kenapa dia pergi, kalau nggak pergi nggak bakal. Nah, itu semuanya dihiasi oleh setan. Padahal yang namanya takdir Allah, kita harus menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk, itu semua dari Allah yang harus kita terima. Nah, tapi ini dikemas oleh si wasin. Bagaimana rupa dia tidak bisa menerima musibah itu. Nah, siapa yang mau disalahkan kalau dia tidak menerima musibah itu? Apakah dia seuzon sama Allah? Nah, itu kemasan-kemasan manis dari si wasin atau dari tabarrun. Nah, itulah kalau orang yang sabar itu sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar ketika mendapat musibah yang pertama kali. Ya. Karena musibah ada kalanya buat penghapusan dosa, ada kalanya untuk ujian, ada kalanya untuk mengangkatkan posisi tawar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musibah tidak harus kematian. Apapun yang tidak mengenakan, dia harus menahan diri, habsun nafsi ala ma takrahu. Ini kerjaannya si wasin atau si tabarrun, ya, yang sering mengganggu orang-orang yang terkena musibah. Padahal setiap orang, langkah pemikiran dan pola pikirnya pasti ada resiko yang harus diterima. Ya. Naik apapun ada resikonya. Naik pesawat udara ada perasaan was-was, takut dia jatuh. Naik kapal laut takut tenggelam kayak di penyeberangan Gilimanuk Bali. Mau naik mobil takut tabrakan. Nah, kita punya Allah, ketergantungan kita kepada Allah, jalanin saja itu semuanya. Karena kalau Allah sudah menjaga kita, nggak ada kekuatan lain yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah putuskan, nggak bisa juga ditunda-tunda, nggak bisa dihalangi. Sikap kita terima, gitu. Karena kita beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mempan nanti si wasin mengganggu kita atau si tabarun mengganggu kita itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, amma a'wan fahuwa sahibus sultan. A'wan tugasnya itu menggawangi sultan, raja-raja, pemimpin, pejabat. Fayuzayyinuhu bil mazalim, dihiasi oleh si a'wan biar sultan ini, pemimpin ini, pejabat ini, raja ini berbuat zalim. Itu kemasan-kemasan manis. Awalnya dia bagus, dalam kampanyenya bagus, dalam pemaparannya bagus, tapi di tengah perjalanannya mulai dirasuki oleh yang namanya a'wan, dia mengganggu.
Nggak mempan, istrinya diganggu. Pasti kalau istri yang mengganggu suaminya, padahal istri juga kepanjangan tangan dari si Awan tadi, diganggu suami. Ayo dong mas, kapan lagi, mumpung mas, gitu kan. Lihat aja mereka tuh sudah punya apa-apa, kita belum punya apa-apa. Nah, itu dikemas sehingga si suaminya terkena oleh rayuan maut dari istrinya yang isinya dibentuk oleh si Awan tadi itu. Dia hiasi agar selalu berbuat zalim. Karena keadaan bisa Allah turunkan azab, bisa Allah turunkan musibah, bisa turunkan bala dengan sehebat-hebatnya lantaran sultan yang berbuat fasik, lantaran sultan yang berbuat zalim. Lihat dalam surah Bani Israil ayat 16. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Bila kami ingin menghancurkan satu daerah, satu wilayah, terlebih dahulu aku perintahkan kepada ruasa, kepada pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh di situ agar mentaati aturan main yang ada. Tapi kata Allah, fafasaku fiha, mereka pada berbuat fasik di situ. Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka sepantasnya azab ditimpakan di situ. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan daerah itu dengan sehancur-hancurnya. Ini adalah sebab akibat. Akibat tokoh-tokohnya, akibat pemimpinnya yang berbuat fasik. Nah, termasuk kerusakan lingkungan sekarang ini juga. Itu akibat ulah-ulah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat, di laut akibat tangan-tangan manusia. Manusia sekarang dalam masa antroposen, dia lebih dominan merusak lingkungan. Disadari atau tidak? Tanah saja di kita, di Indonesia, di Jakarta ini, ada penurunan penyusutan per tahun hampir 5 cm. Nah, ini kan bukannya ujuk-ujuk, ini sebab akibat. Kenapa jadi penurunan? Karena pengambilan air tanah yang luar biasa berkibik-kibik juta diambil, maka dengan sendirinya akan terjadi keroposan, akan terjadi kelongsoran, kelonggaran karena airnya dikuras terus. Sementara asupan resapan tidak seimbang, maka ada penurunan. Di utara saja permukaan tanah sudah di bawah permukaan laut. Maka sering rob itu. Kadang-kadang nggak hujan, rob juga. Kalau tidak ada tanggul, dan kalau tanggul itu jebol, ya berbahaya, kerendam gitu kan. Khususnya wilayah-wilayah utara. Nah, itu kan karena ulah manusia, rusaknya tatanan lingkungan ya, dan merusak nanti juga sandang pangannya. Itu akibat ulah manusia ya. Yang keempat, wa amma haffaf fahuwa sahibus syarab. Setan yang namanya hafaf itu menggawangi orang-orang yang minum minuman keras sehingga dia menjadi memabukkan. Itu kerjaannya syarab. Kalau sekarang dikias dengan zat adiktif, ya, psikotropika. Ini kan membunuh satu generasi pemuda Indonesia dengan itu. Hafaf bertugas untuk itu. Karena berbagai macam kemaksiatan muaranya, asalnya itu dari minuman keras. Ini yang Nabi sabdakan, al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras itu semacam zat adiktif juga, induk segala bermacam-macam kemaksiatan. Bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pemerkosaan karena ummul khaba'ith, karena khamar, karena zat adiktif dan sebagainya itu. Nah, itu makanya kita harus awasi anak-anak kita yang belum waktunya ngerokok, ya jangan ngerokok dulu gitu kan. Ya walaupun ngerokok ini ada manfaatnya bagi yang ngerokok, ya anak-anak jangan dulu karena belum bisa ada penghasilan, belum bisa ada pendapatan. Ini kan bikin kaya
pabrik-pabrik rokok, siapa yang punya itu? Per hari saja rokok bisa laku 9 juta bungkus seluruh Indonesia, dikalikan coba 15.000, 20.000. Siapa yang bikin kaya? Gitu kan. Sementara tembakau petani di Temanggung, ya tetap saja nggak kaya itu kan. Nah ini kan menjadi muhasabah kita, ya. Muhasabah kita itu. Itu kerjaannya hafaf, ya. Yang kelima, wa amma murrah bahwa sahibul mazamir. Si murrah ini bertugas fayuzayyinu fihi mayanfuhu minal mismari. Dia menghiasi orang-orang yang meniup seruling. Ya, maunya joget aja, maunya nyawer aja. Nah, itu dihiasi oleh yang namanya murrah tadi, sahibul mazamir. Mazamir ini seruling, suling kita bilang. Ya. Sahibul mazamir fayuzayyinu fihi mayanfuhu fil mizmari bi kasril mim, mizmari. Ya, di rumah juga berantakan, di rumah nggak ada openi, tapi kalau lagi dangdutan, apalagi pakaian penyanyinya minim, wah dia berani nyawer besar. Ya. Itu ditiup-tiup sama si murrah biar orang selalu bergoyang dengan itu. Itu kerjaannya murrah. Nah, karena itu kalau seorang bapak main seruling, anaknya joget, jangan dilarang anaknya. Ya, bapaknya ngasih contoh. Artinya apa ini? Kilas baliknya. Kalau mau nyuruh anak pergi ke masjid, bapaknya juga ke masjid gitu. Jangan anaknya disuruh bapaknya, kagak. Bapaknya ngasih contoh, subuh diajak, biar banyak anak-anak, biar banyak bocah. Ini bisa penuh ini subuh ini. Kalau saja ada donatur, siapa yang sholat subuh berjamaah dapat beras 10 liter. Kalau ada donaturnya gitu, penuh ini. Sama dengan sholat Jumat gitu kan. Cuma yang mau ngasih siapa? Nah, Nabi menjamin lebih dari 10 liter. Masalah subha jama'atan fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang bisa sholat subuh berjamaah dijamin. Ini yang ngomong Nabi. Ya. Dijamin keimanannya, keamanannya, dan rezekinya. Lebih dari 10 liter gitu kan. Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi 2 rakaat saja sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Apalagi sholat subuhnya. Karena itu kalau orang yang memahami fadilah kelebihan subuh berjamaah, dia lakoni datang ke masjid walaupun merangkak-rangkak, walaupun ngesot-ngesot, karena ada jaminan pasti di situ. Ya. Lebih dari 10 liter gitu kan. Ada satu masjid, saya pernah ceramah di daerah timur. Dia di perumahan era Mas 2000 tuh. Di daerah Klender, dekat perkampungan. Pengurusnya ada yang tajir. Setiap anak-anak SD dan SMP yang sholat subuh dapat duit 5.000 kecil, 5.000. Tapi dia pakai buku tabungan. Yang datang parak, banyak banget anak-anak, bocah-bocah. Walaupun awalnya diambil setahun sekali. Jadi kadang-kadang lebaran duitnya sampai jutaan tuh anak. Jadi ada buku tabungannya, ada donaturnya itu. Baru-baru dia memang karena duit anak-anak. Ya. Tapi bapak-bapak nggak dapat, anak-anak doang sama SMP itu. Wa amal lakus yang keberapa nih? Keenam ya. Fahuwa sahibul majus, yaitu yang menghiasi majusi, orang-orang yang menyembah api. Qila disebut pula lakus, sedang bilang lakis dan walhan. Nah, lakis dan walhan juga di samping dia mengganggu orang-orang menyembah api, dia ditugasi sahibat toharah wassalah, untuk mengganggu orang yang lagi wudhu dan lagi sholat. Itu kerjaannya walhan sama si lakis. Sehingga dalam wudhu dia bercanda, buang-buang air, siram-siraman. Ya mungkin kalau bocah masih ketiban pantas, ini bapaknya bocah gitu kan. Siram-siraman lagi wudhu. Ya. Padahal mestinya untuk menambah kehusuan sholat, dari pos pertama kita wudhu udah harus konsentrasi. Sudah harus ada nilai-nilai ibadah di situ.
Nah, ini kerjaannya si lakus walhan, mengganggu orang ragu-ragu dalam wudu, dalam sholat diganggu, wahumal ladzani yuwaswisani fihima, dibikin was-was orang di dalam wudu dan di dalam sholat, wa dzakara ba'duhum badala haula'i salasah, yaitu dia menggantikan posisi 3 rekannya namanya A'war wa huwa syaiton zina, dia juga mengganggu orang berbuat zina, ditiup-tiupkan yunfahu fi ihlilir rijli, pada ujung zakarnya laki-laki, wa ajzil mar'ah, maaf, pantatnya perempuan itu dihiasi oleh si A'war sehingga terjadi perbuatan zina. Ini 3 serangkai ini. Jadi ganggu yang lagi wudu, ganggu lagi sholat, dan ganggu orang selalu cenderung berbuat zina. Itu 3 serangkai. Tinggalkan itu semuanya. Ini yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Orang kadang-kadang dalam wudu melewati batas ambangnya sampai dengkul, itu makruh. Wudu tuh sampai mata kaki liwatin sedikit boleh. Wudu pun tangan begitu juga. Serta siku dan liwati sedikit boleh, jangan sampai ke pundak gitu kan. Air paling tidak 3 helai rambut paling tidak, tapi boleh sunahnya kalau menyapu kepala sampai atas itu kan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan menggunakan air, karena itu juga menjadi pemborosan ya. Sedangkan boros adalah teman-teman dan saudara-saudaranya setan itu. Ada lagi yang namanya wasnan biwawin, dengan wawu maftuhah yang terbuka fathah, wasnan. Wasin muhmalah dengan sin yang tanpa titik, sakinah yang sukun, was ya. Wa nunaini 2 nun, bainahuma alif, di antara keduanya ada alif. Wasnani gitu. Ini masalah redaksi aja. Wa huwa syaiton naum. Nah, si wasnan ini mengganggu setan yang lagi tidur, yusqilur ra'sa, sehingga palanya berat mau bangun sholat tahajud, berat mau sholat subuh. Itu si wasnan kerjaannya. Wal ajfan, susah membuka kelopak matanya anil qiyam, bangun untuk ila sholati, untuk sholat. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Tetapi pada saat wa yuqidu ilal qabih, pada saat dia ingin niat buruk, ingin bangun melakukan perbuatan mesum, pasti dia bangun. Ya, itu udah dipolakan oleh si wasnan tadi itu. Ya. Orang yang zana wa nahwahu. Ada lagi wal abiyat. Abiyat ini bimuwahhadah, fatahtiyah, fadot, mu'jamah, abiyat, wa huwa muwakkil. Dia yang mendapatkan tugas bil anbiya wal auliya. Ini tugas berat ini buat si abiyat, yang diganggunya nabi dan wali-wali. Tapi amal anbiya, kalau nabi-nabi, fa'alimu minhu, mereka mengetahui itu, dia tidak berhasil. Wa amal auliya, sedangkan wali-wali, fahum mujahidun, mereka pejuang-pejuang baginya. Faman salimahu, banyak yang Allah selamatkan para wali ini tidak terkena. Tapi ada juga waman agwahu ghawa, ada juga yang disesatkan wali oleh setan abiyat dan dia berhasil. Jadi jangan lagi orang awam, selevel wali masih berhasil tuh, si abiyat. Tapi kalau nabi nggak ada yang berhasil, karena nabi maksum, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi kalau subuh orang dipanggil azan nggak bakal bangun, diteriakin kebakaran, kebakaran, bangun semuanya. Jadi nggak ada salah juga kalau besok teriaknya kebakaran, kebakaran gitu kan. Nah, itu dipolakan oleh si wasnan, ya, tugasnya untuk itu ya. Wa amal masud, ada lagi si masud bisin muhmalah, sin yang tanpa titik, matmumah yang didomahkan, masud akhiruhu ta, hurufnya belakangnya ta, masud muhmalah. Yuqalu matun alias matun bimimin maftuha, mim yang terbuka, matun, fa muhmalah, ta tanpa titik ya, kalau titiknya berarti za, akhiruhu nun. Nah, apa tugasnya? Fahuwa sohibul akhbar,
dia menggawangi berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang gak ada sumbernya. Yulqiha fi afwahin nas, dilemparkan berita-berita bohong ke mulut-mulut manusia, di-share ya, alsinatim, pada lidah-lidah manusia, tapi wala yajiduna laha, tidak didapatkan baginya, bagi berita-berita itu aslan, nggak ada sumbernya. Ya kita bilang berita bohong, hoax, seperti itu. Nah, ini kerjaannya si wasit, masud ya, atau matun seperti itu. Berita-berita disebarkan, di-share. Karena itu kita jangan share sebelum sharing. Jadi sharing baru share. Ya, jangan share sebelum sharing. Jangan sharing sebelum share. Jadi ada kontrol dulu. Ya. Ada semacam, kalau bahasa agamanya, wa in ja'aka fasikun binabain fatabayyanu. Bila datang berita dari orang fasik menyampaikan, jangan percaya dulu. Tabayyun dulu. Cek and recheck kebenarannya. Karena berbahaya. Nah, itu memang kerjaannya si matun atau masud yang mengganggu berita-berita yang bohong. Jadi sudah ada berita-berita bohong. Karena setan suka, iblis mencuri-curi dengar. Ya, tapi setelah itu ditutup rapat-rapat oleh malaikat, nggak bakal berhasil. Kalau ada orang datang kepada orang pintar, dia bertanya sesuatu, dijawab oleh orang pintar, dia meyakini, itu sholatnya 40 hari nggak diterima itu. Yang Nabi sabdakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fayajibu fasaddaqu lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada orang pintar nanyakan sesuatu, dia jawab, dia meyakini jawaban dari itu, nggak diterima sholatnya 40 hari. Berapa waktu itu 40 hari? Dikalikan 5, 200 waktu. Karena berbahaya buat akidah, bisa jadi syirik ya. Nah, sekarang yang 8, wa amma dasim ya. Ada orang namanya Haji Dasim ya. Bidal wasin dasim muhmalataini, tanpa titik, bainahum alif, di antaranya ada alif, dasim. Apa tugasnya? Fahuwa sohibul buyut, itu yang menggawangi rumah-rumah. Idza dakhala rajul, bila suami masuk ke rumah itu, manzilah ke rumahnya, walam yusalim, dia enggak mengucapkan assalamualaikum. Bagi kita walaupun rumah sendiri, kagak ada orang, kita tahu karena pada pergi, kita masuk assalamualaikum. Ya kita mengharap ada jin Islam yang nunggu rumah kita. Kita jawab, ya kita memberikan salam. Apalagi sebelum itu, assalamualaikum, baca qul huwallahu, baca selawat. Biar Allah gampangin rezeki seseorang dengan itu. Nah, itu kerjaannya si dasim untuk mengganggu rumah. Kalau masuk, keluar, nggak pakai menyebut nama Allah, ala ahli, atas istrinya atau keluarganya. Walam yadhkurismallah, dia tidak menyebut nama Allah, nggak pakai assalamualaikum. Ya. Auqa fi ma bainahum al-munazah, sehingga terjadi cekcok di antara suami istri dalam rumah tangga. Nah, itu juga kerjaannya si dasim itu. Al-mukhasamah, terjadi pertengkaran, mukhalafah, terjadi pertikaian. Hatta yaqa'at tolak, sehingga berujung kepada talak, berujung kepada perceraian. Nah, itu kerjaannya dasim. Jadi setan nggak pernah tinggal diam mengganggu manusia, dan itu mintanya setan. Ya Allah, sebab engkau mengutuk saya, mengusir saya dari surga, izinkan saya akan mengganggu. Allah izinkan, dan setan mengakui, saya tidak bisa mengganggu orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas dan sangat ikhlas. Wal khulu ini talak tebus. Ada si istri berani membayar mas kawin yang pernah diberikan untuk dia mentalak suaminya itu. Wal darb, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Itu diolah masih si dasim itu. Ai inna dasim yas'a fi itharatil khisom. Sesungguhnya dasim berusaha untuk memberikan bekas pertengkaran itu bainaz zaujain, di antara suami istri, liyufarriqa bainahuma, sehingga terjadi perceraian di antara keduanya.
Wakila, dan dikatakan innahu ismu syaitot to'am. Ada yang mengatakan dasim di samping mengganggu rumah tangga juga adalah setan yang ditempati di tempat-tempat makan. Yaqulu ma'al insan, dia makan tapi disertai dengan lupa baca bismillah. Ya, lupa baca alhamdulillah. Itu di zaman Rasul pernah ada orang seperti itu. Sehingga kata Nabi, ini orang yang makan ternyata bukan dia, setan yang makan. Nah, kalau kita makan lupa baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat, kita baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Pakai ada kata-kata fi awalihi wa akhirihi. Wa yadkhulul manzila illam yusammi inda ta'amihi. Dia masuk ke rumah jika tidak menyebut di sisi makanan itu, dan masuknya itu dengan nama-nama Allah. Wa yanamu alal firas, juga dia tidur tanpa doa-doa. Wa yalbasu siyab, dia pakai baju tanpa bismillah. Illam takun matwiyatun, dan jika tidak ada delipat sekalipun, walam yazkurismallah alaiha, tidak menyebut nama Allah. Kita berkaca saja sambil pakai baju ada bacaannya. Allahumma hasin khalqi kama hasanta khuluqi. Baguskan ciptaanmu ini sebagaimana kau telah baguskan akhlakku. Nah, yang terakhir, wa amma walhan fahuwa yuwaswisu fil wudu wassalah wal ibadat. Ada lagi nih untuk membackup yang tadi, kan sudah ada kerjaannya buat nganggu wudu. Ini ada lagi disusul walhan. Karena di situ orang biar ibadahnya terganggu konsentrasinya itu. Bahwa yuwaswisu, si walhan ini memberikan rasa was-was fil wudu, dalam wudu, wassalah dalam salat, wal ibadat dalam ibadah-ibadah lainnya. Wakila, dikata walhan huwal muwaswisu, bikin was-was fit toharah pada saat wudu, wa huwa yuwalihun nas, jika dia terjadi keributan pertikaian dengan manusia, bikasrati istimalil ma, dengan banyak menggunakan air. Wa an aliyin radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda Nabi, lil wudu syaitanun yuqalu lahu walhan. Nabi yang sabdakan ini. Kalau tadi kan perkataan Umar bin Khattab, bagi tiap-tiap wudu ada setan, disebut namanya walhan. Jadi yang lebih kuat tuh si walhan itu. Fattaquh, jaga dirimu dari gangguan si walhan. Artinya jangan bercanda, jangan buang-buang air, jangan ada obrolan. Itu karena masuk kepada pintu gerbang ibadah. Au qala, atau dia berkata fahzaruh. Ada yang bilang fattaquh atau fahzaruh. Amal muwaswisu, adapun yang bikin waswas fi shalah, di dalam salat ada lagi namanya khonzab. Bi fathil kha, khonzab al mu'jamah, yang ada titiknya itu, ya. Khonzab kan nun kha, wa sukunin nun, ada sukun nun khon, kama fil qamus, bagaimana di dalam kamus itu. Nah, ini minimal kita tahu nama-nama itu, tidak menamakan anak cucu kita dengan nama-nama yang termaktub di dalam kitab ini, yang notabene adalah nama-nama setan yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Yang tadi saya berangkat dari 208 ayat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kaffah, orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan pernah ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan musuh yang sangat nyata buat manusia. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab.